Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat kan? Semoga semuanya tetap diberi kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar adalah merupakan suatu dasar untuk mempelajari tentang diferensial dan kalkulus. Diferensial itu adalah turunan. Nah, limit fungsi juga dikatakan sebagai nilai batas. Pasti kalian pernah mendengar kalimat berikut. Limit kartu kredit Anda sebesar 10 juta rupiah. Maka di sini artinya adalah limit atau nilai batas pinjaman maksimal kartu kredit Anda adalah sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi tentang kehidupan sehari-hari tentang konsep limit. Pasti kalian pernah melihat kan sebuah rel kereta api. Nah, di sini rel kereta api jika dilihat dari depan seakan-akan semakin jauh, seakan-akan semakin menyempit. Nah, batangan dari rel kereta api ini dibentuk atau disusun sehingga menjadi suatu rel yang panjang. Nah, batangan-batangan tersebut ada suatu jarak atau batasan yang jika cuacanya panas maka akan terjadi suatu pemuaian. Jadi kenapa kok diberi batasan? Karena agar ketika cuacanya panas, maka tidak akan terjadi lengkungan atau rel kereta api tersebut akan melengkung. Nah, pengertian limit. Misalkan, f adalah fungsi dalam variabel x dan L adalah bilangan real, maka dapat ditulis atau dinyatakan limit x mendekati A, fx itu sama dengan L. Artinya, untuk x mendekati A, tetapi x-nya tidak sama dengan A, maka nilai fx mendekati L. Contoh, hitunglah nilai dari limit berikut. Limit x mendekati 5, 3x dikurangi 4. Maka di sini karena x mendekati 5, maka x-nya disubstitusikan menjadi 5. Berarti 3 dikalikan 5 dikurangi 4. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Jadi, limit x mendekati 5, 3x dikurangi 4 itu sama dengan 11. Yang kedua, B. Limit h mendekati 0, x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Karena di sini hanya mendekati 0, maka hanya saja yang disubstitusikan menjadi 0. X-nya tidak berubah, tetap. Jadi x kuadrat ditambah 2x hanya diganti 0 ditambah 0 pangkat 2. Karena di sini sudah 2x kali 0 sama dengan 0 ditambah 0, berarti tinggal x pangkat 2. Jadi limit h mendekati 0
X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat itu sama dengan X kuadrat atau X pangkat 2. Yang ketiga, limit X mendekati 0, 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 5 dibagi dengan X dikurangi 1. Karena di sini X-nya mendekati 0, maka X-nya disubstitusikan menjadi 0. Berarti 3 dikalikan 0 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali 0 ditambah 2. X-nya diganti 0. 2 dikali 0 itu sama dengan 0. Dikurangi 5. Berarti 0 ditambah 0 dikurangi 5. Yang bawah. X-nya disubstitusikan menjadi 0. 0 dikurangi 1 berarti negatif 1. Berarti negatif 5 dibagi dengan negatif 1. Semua bilangan negatif yang dibagi dengan negatif maka hasilnya positif. Berarti negatif 5 dibagi dengan negatif 1 itu sama dengan 5. Jadi limit X mendekati 0, 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 5 dibagi dengan X min 1 atau X dikurangi 1 itu sama dengan 5. Yang terakhir, limit H mendekati 0 dalam kurung X min H pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 dibagi dengan H. Jadi limit H mendekati 0 karena di sini pangkat 2 berarti yang dalam kurung ada 2 berarti X min H dikalikan X min H dikurangi X pangkat 2 dibagi dengan H. Maka sama dengan limit H mendekati 0 itu sama dengan X dikali X berarti X kuadrat. Karena di sini ada XH 2 kali maka 2 ditambah 2XH ditambah negatif H dikali negatif H berarti ditambah H pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Karena di sini X pangkat 2 nya bisa hilang, X kuadrat dikurangi X kuadrat kan hilang, jadi tinggal 2XH ditambah H pangkat 2 dibagi H, dimana limit H-nya mendekati 0. Di sini kan 2X plus H dalam kurung dikalikan H dibagi dengan H. H-nya ini dicoret. Kalau ada H dibagi dengan H berarti itu sama dengan 1. Berarti tinggal 2X plus H. H-nya disubstitusikan menjadi 0 berarti 2X ditambah 0 maka hasilnya sama dengan 2X. Jadi limit H mendekati 0 dalam kurung X min H pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 dibagi H itu sama dengan 2X. Limit fungsi aljabar. Yang pertama, limit fungsi berbentuk limit X mendekati C fx. Bentuk ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema limit. Jika n adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat itu mulai dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif berarti mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. K-nya adalah suatu konstanta. F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C. Maka di sini akan berlaku teorema limit berikut. Untuk teorema 1, di mana limit X mendekati C, K itu sama dengan K. Untuk teorema 2, limit X mendekati C, X itu sama dengan C. Teorema yang ketiga, limit X mendekati C, K dikalikan Fx itu sama dengan K-nya di sini pindah di depan. K dikalikan limit X mendekati C, Fx. Untuk teorema yang keempat, limit X mendekati C dalam kurung Fx ditambah Gx. Nah, ini kan dalam kurung jadi 1. Itu sama dengan dipisah. Limit X mendekati C,
fx ditambah limit x mendekati c gx. Teorema 5. Teorema 5 ini hampir mirip dengan teorema 4, cuma bedanya teorema 4 di sini adalah penjumlahan, sedangkan teorema 5 di sini adalah pengurangan. Limit x mendekati c, fx dikurangi gx, itu sama dengan limit x mendekati c, fx dikurangi limit x mendekati c, gx. Teorema yang keempat adalah perkalian, sama dengan teorema 4 sama 5. Bedanya adalah di sini perkalian. Limit x mendekati c dalam kurung fx dikalikan gx, berarti sama dengan limit x mendekati c, fx dikalikan limit x mendekati c, gx. Teorema yang ketujuh sama dengan teorema 4, 5, dan 6. Bedanya teorema 7 di sini adalah pembagian. Limit x mendekati c, fx dibagi dengan gx, sama dengan limit x mendekati c, fx dibagi dengan limit x mendekati c, gx. Dengan limit x mendekati c, gx itu tidak sama dengan 0. Teorema yang ke-8. Limit x mendekati c dalam kurung fx pangkat n itu sama dengan dalam kurung limit x mendekati c, fx pangkat n. Teorema yang ke-9. Limit x mendekati c akar fx n sama dengan n akar limit x mendekati c, fx. Dengan limit x mendekati c-nya, fx-nya tidak lebih besar atau sama dengan 0. Jika n genap atau limit x mendekati c, fx kurang dari atau sama dengan 0 jika n-nya ganjil. Contoh yang nomor 1, limit x mendekati 3, 7 itu sama dengan 7, sesuai dengan teorema 1. Lihat di slide sebelumnya. Limit x mendekati c, k itu sama dengan k, berarti di sini limit x mendekati 3, 7 itu sama dengan 7. Yang kedua, limit x mendekati negatif 2, 4x pangkat 2 itu sama dengan sesuai dengan teorema 3. 4 atau 4 ini difungsikan sebagai k. 4 dikalikan limit x mendekati min 2 atau negatif 2 x pangkat 2 sama dengan 4 dikalikan dalam kurung limit x mendekati negatif 2 x pangkat 2 sama dengan 4. Di sini x-nya disubstitusikan menjadi negatif 2, berarti 4 dikalikan negatif 2 pangkat 2. Di sini 4 dikalikan dalam kurung negatif 2 dikalikan negatif 2. Kalau ada perkalian negatif kali negatif, maka hasilnya sama dengan positif. 4 dikalikan 4 itu sama dengan 16. Jadi limit x mendekati negatif 2, 4x kuadrat itu sama dengan 16. Yang ketiga, limit x mendekati min atau negatif 1 dalam kurung 2x dikurangi 4x pangkat 2 itu sama dengan limit x mendekati negatif 1. Kenapa kok di sini ada 2 yang dikeluarkan? Karena 2, karena di sini kan yang ada kan hanya x-nya saja, yang ada dua-duanya adalah x. Jadi yang dikeluarkan adalah 2. 2 dikalikan x itu sama dengan 2x. 2 dikalikan negatif 2x pangkat 2 itu sama dengan negatif 4x pangkat 2. Jadi sama dengan limit x mendekati negatif 1 dalam kurung x dikurangi 2x pangkat 2 itu sama dengan 2 dikalikan dalam kurung limit x mendekati negatif 1x dikurangi
limit X mendekati negatif 1, 2X pangkat 2. Berarti sama dengan 2 dikalikan negatif 1 dikurangi 2 dikalikan limit X mendekati negatif 1, X pangkat 2. Berarti sama dengan, karena ini X mendekati negatif 1, maka disubstitusikan menjadi min 1. Berarti sama dengan 2 dikalikan negatif 1 dikurangi 2 dikalikan negatif 1 pangkat 2. Berarti 2 dikalikan negatif 1 min 2 atau negatif 2. Ini kenapa kok hasilnya negatif? Karena di sini negatif kali negatif itu sama dengan positif. Lah, positif dikalikan negatif di sini sama dengan negatif. Berarti 2 kali 1 itu sama dengan negatif 2. Berarti 2. Kenapa kok jadi negatif 3? Kalau kita hutang 1, ada hutang lagi, berarti hutangnya tambah banyak. Berarti sama dengan negatif 3 atau masih hutang 3. Berarti negatif 3 dikalikan 2 itu sama dengan negatif 6. Menghitung nilai limit fungsi aljabar. Yang pertama caranya dengan cara substitusi. Untuk suatu fungsi f, untuk X mendekati A, dengan A adalah bilangan real. Bilangan real itu apa aja sih? Masih ingat kan? Kalau bilangan real itu terdiri dari bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, dan sebagainya. Dapat ditentukan dengan substitusi, yaitu mengganti nilai X dengan A. Namun apabila hasilnya 0 dibagi dengan 0, atau tak hingga dibagi dengan tak hingga, atau tak hingga dikalikan tak hingga, maka cara ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Maka cara ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Contoh. Yang pertama, limit X mendekati 2, di mana 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 dibagi dengan 3X dikurangi 2 itu sama dengan, karena di sini mendekati 2, maka disubstitusikan 2, X-nya disubstitusikan menjadi 2. Berarti 2 dikalikan X pangkat 2, berarti X-nya diganti 2. Berarti 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 4 dibagi dengan 3 kali 2 dikurangi 2. Berarti 2 kali 2 kan sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 ditambah 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 4. Berarti 8 ditambah 8 tambah 4 itu sama dengan 20. Yang dibagi 3 dikalikan 2 itu sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Berarti sama dengan 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Jadi limit X mendekati 2, 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 dibagi 3X min 2 itu sama dengan 5. Yang kedua, limit X mendekati 1, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 dibagi dengan X plus 1 atau X ditambah 1 itu sama dengan, karena di sini X mendekati 1 disubstitusikan X-nya menjadi 1. Berarti 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3 dibagi 1 ditambah 1. Berarti sama dengan 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 kali 1. Berarti 1 kali 1 itu sama dengan 1. Negatif 2 dikalikan 1 berarti dikurangi 2. Kurangi 3 dibagi 2. 1 dikurangi 2 berarti negatif 1. Karena dikurangi lagi berarti negatifnya tambah besar.
hutangnya tambah besar, berarti negatif 1 dikurangi 3 berarti menjadi negatif 4 dibagi dengan 2 berarti sama dengan negatif 2. Jadi limit X mendekati 1, X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3 dibagi dengan X ditambah 1 itu sama dengan min 2. Yang kedua, menghitung nilai limit dengan cara pemfaktoran. Contoh A. Limit X mendekati 2, 2X dikurangi 4 dibagi dengan X pangkat 2 dikurangi 4 itu sama dengan limit X mendekati 2. Nah, di sini difaktorkan karena di sini 2-nya dikeluarkan. 2 dikalikan dalam kurung X min 2. Kenapa kok yang dalam kurung X min 2? Karena kalau 2 dikalikan X itu kan 2X dikurangi. Kenapa di sini 2? Karena 2 kali 2 itu sama dengan negatif 4. Terus yang kedua, di mana X pangkat 2 dikurangi 4 bila difaktorkan menjadi X plus 2 dikalikan X negatif 2. Jadi sama dengan limit X mendekati 2, 2 dikalikan dalam kurung X dikurangi 2 dibagi dengan dalam kurung X plus 2 dikalikan X dikurangi 2. Di sini kan kalau X dikurangi 2 bisa dibagi dengan X dikurangi 2. Berarti X dikurangi 2 dibagi dengan X dikurangi 2 maka hasilnya sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 hasilnya sama dengan 2. Berarti di sini tulis sama dengan limit X mendekati 2 di mana 2 dibagi dengan X plus 2. Kenapa di sini kok tinggal X plus 2? Karena di sini tadi kan X dikurangi 2 itu dibagi dengan X dikurangi 2 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti sama dengan 2. Karena di sini X-nya mendekati 2, maka X-nya diganti dengan atau disubstitusi menjadi 2. Berarti sama dengan 2 dibagi 2 ditambah 2. Sama dengan 2 dibagi 4. Atau bisa diperkecil menjadi sama dengan 1/2. Yang kedua atau B. Limit X mendekati 3, X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 dibagi dengan X ditambah 3 itu sama dengan limit X mendekati 3, maka pemfaktoran dari X pangkat 2 plus X dikurangi 6 itu sama dengan X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 2. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena kalau di sini yang di sini negatif 6, maka penjumlahan dari pemfaktorannya kan di sini negatif 6 berarti perkalian dari penjumlahan ini. Angkanya plus 3 dikalikan negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Kenapa di sini kok yang tengahnya itu X saja kan sama dengan 1X. Berarti berapa tambah berapa hasilnya 1. Berarti 3 dikurangi 2 itu hasilnya sama dengan 1. Maka pemfaktorannya itu sama dengan limit X mendekati 3 dalam kurung X plus 3 dikalikan X dikurangi 2 dibagi X ditambah 3 itu sama dengan tinggal limit X mendekati 3 X dikurangi 2. Kenapa kok tinggal ini? Karena di sini X plus 3 dibagi dengan X plus 3 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti langsung saja, karena di sini X-nya mendekati 3, maka X-nya nanti di sini diganti dengan atau disubstitusi menjadi 3. Berarti sama dengan 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1. Jadi, limit X mendekati 3, X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 dibagi dengan X plus 3 itu sama dengan 1. Yang terakhir, limit X mendekati 0, 2X ditambah X dibagi X itu sama dengan
limit X mendekati 0, 3X dibagi X. Kenapa di sini kok 3X? Kenapa kok nggak langsung dicoret atau dibagi dulu? Karena di sini ada penjumlahan, jadi harus dijumlahkan dulu. 2X ditambah X. Kenapa kok 3? Di sini kan ada angka 1. Berarti 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Berarti 2X ditambah X itu sama dengan 3X. Dibagi dengan X. Berarti sama dengan limit X mendekati 0 itu 3. Kenapa kok 3? Karena X dibagi X itu sama dengan 1. Nah, 3 dibagi 1 itu sama dengan 3. Berarti limit X mendekati 0, 3 itu sama dengan 3. Kembali ke teorema nomor 1. Kalau ada limit X mendekati C, K, maka hasilnya sama dengan K. Di sini K-nya kan 3. Berarti hasilnya sama dengan 3. Jadi, limit X mendekati 0, 2X plus X dibagi X itu sama dengan 3. Yang ketiga, menghitung nilai limit dengan merasionalkan penyebut. Merasionalkan itu sama dengan dikalikan dengan bentuk sekawannya atau lawannya. Contohnya, A. Pecahan A dibagi dengan akar B jika dikalikan dengan akar B dibagi dengan akar B, maka diperoleh A dibagi B akar B. Masih ingat pelajaran kelas 10? Merasionalkan penyebut. Kenapa kok di sini hanya B saja? Kalau ada akar B dikalikan dengan akar B, maka akarnya hilang, tinggal angkanya atau konstantanya B. Yang kedua, pecahan C dibagi dengan A ditambah akar B jika dikalikan dengan A dikurangi akar B dibagi dengan A ditambah akar B, maka diperoleh C dikalikan A itu kan C dikalikan dalam kurung A dikurangi akar B dibagi dengan A pangkat 2 dikurangi B. Kenapa kok seperti itu? Karena sini A dikalikan A itu sama dengan A pangkat 2. Kenapa tengahnya kok nggak ada? Kalau di sini kan A plus B, jadi tinggal A dikalikan A sama dengan A pangkat 2 dikurangi B. Jadi pecahan C dibagi dengan A ditambah akar B jika dikalikan dengan A dikurangi akar B dibagi dengan A plus akar B, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Yang terakhir, pecahan C dibagi dengan A ditambah akar B. Ini kan sama, yang B bedanya cuma di sini apa? Yang di sini hanya pakai bentuk akar, sedangkan yang B tidak pakai bentuk akar. Pecahan C dibagi dengan A ditambah akar B jika dikalikan dengan akar A dikurangi akar B dibagi dengan akar A dikurangi akar B, maka diperoleh hasilnya C dalam kurung akar A dikurangi akar B dibagi dengan A dikurangi B. Menghitung nilai limit fungsi yang mendekati tak hingga. Berdasarkan derajat dan koefisiennya, limit X mendekati tak hingga fx dibagi dengan gx, di mana gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk yang pertama, jika derajat fx sama dengan derajat gx, maka dapat ditulis limit X mendekati tak hingga fx dibagi dengan gx, maka sama dengan koefisien pangkat tertinggi fx dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari gx.
Yang kedua, untuk yang A, jika derajat fx-nya lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx-nya sama dengan positif, untuk yang A ini positif, maka limit x mendekati tak hingga fx dibagi dengan gx itu sama dengan negatif tak hingga. Yang B, bedanya di sini, koefisien pangkat tertinggi fx-nya sama dengan negatif. Jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx adalah negatif, maka limit x mendekati tak hingga fx dibagi dengan gx itu sama dengan tak hingga. Bedanya di sini ya, kalau positif berarti hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Kalau negatif berarti hasilnya tak hingga saja, nggak pakai negatif. Yang ketiga, jika derajat fx-nya kurang dari derajat gx, maka limit x mendekati tak hingga fx dibagi dengan gx pasti hasilnya itu sama dengan 0. Contoh, untuk yang pertama, limit x mendekati tak hingga x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah dengan 4 lalu dibagi dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x ditambah 2, maka hasilnya sama dengan x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x ditambah 2, maka hasilnya sama dengan 1/2. Untuk yang kedua, di mana limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 4 dikurangi 2x ditambah 1 dibagi dengan x pangkat 2 dikurangi x ditambah 2 itu sama dengan tak hingga. Kenapa? Karena derajat fx-nya itu lebih besar dari derajat gx dan fx-nya juga bernilai positif, maka hasilnya sama dengan tak hingga. Untuk yang ketiga, limit x mendekati tak hingga 3x dikurangi 2x dikurangi 5x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2 dikurangi 5, maka hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Dimana kalau derajat fx-nya lebih besar dari gx dan fx-nya bernilai negatif, maka hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Yang keempat, limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 2 dikurangi 5x dibagi dengan 3x pangkat 4 ditambah 2, maka hasilnya sama dengan 0. Kenapa? Karena derajat koefisien gx-nya lebih besar dari fx, maka hasilnya sama dengan 0. Cara lain untuk contoh yang A, limit x mendekati tak hingga x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 4 atau dibagi dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x ditambah 2, itu sama dengan limit x mendekati tak hingga semuanya dibagi dengan x pangkat 5, baik yang atas atau baik pembilang atau penyebutnya dibagi dengan x pangkat 5. X pangkat 5 dikurangi dengan 3x pangkat 2 ditambah 4 per x pangkat 5 dibagi 2x pangkat 5 ditambah 3x ditambah 2 dibagi x pangkat 5 itu sama dengan limit x mendekati tak hingga, kita pecah satu-satu ya, x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 5 ditambah 4 dibagi x pangkat 5 dan semuanya dibagi dengan 2x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 5
dikurangi 3x dibagi dengan x pangkat 5 ditambah 2 dibagi x pangkat 5. Nah, sama dengan limit x mendekati tak hingga. Kenapa kok ini jadi 1? Karena x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 5 itu sama dengan 1. Kayak x dibagi x itu sama dengan 1. Kalau ini kan x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 5 itu sama dengan 1. Terus selanjutnya negatif atau dikurangi 3. Kenapa kok x-nya nggak ada? Di sini kan sudah x-nya langsung kalau ada perpangkatan dalam pembagian, pangkatnya itu dikurangi menjadi 3 dibagi dengan x pangkat 3 ditambah 4 dibagi x pangkat 5 semuanya dibagi dengan 2. Kenapa kok di sini 2? Karena di sini 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Sama kayak yang tadi, kalau x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 5 itu sama dengan 1 karena di atasnya ini ada angka 2, maka 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. 2 dikurangi 3 dibagi dengan x pangkat 4. Kenapa kok di sini x-nya tinggal 4? Karena di sini langsung dikrusialkan. Kalau ada perpangkatan dalam pembagian berarti pangkatnya dikurangi. 1 dikurangi 5 menjadi x pangkat 4 ditambah 2 dibagi x pangkat 5 sama dengan 1. Satunya kan tetap dikurangi 0. Kenapa kok 0? Ingat di sini ada catatannya. Kalau limit x mendekati tak hingga 1 dibagi x atau 1 per x itu nanti hasilnya pasti sama dengan 0. Atau untuk yang satunya lagi, di mana limit x mendekati tak hingga 1 dibagi dengan x pangkat n itu hasilnya pasti sama dengan 0. Maka ini hasilnya 1 dikurangi 0 dibagi dengan 2 ditambah, karena di sini 3 dibagi dengan x pangkat 4 sesuai dengan limit ini, maka hasilnya sama dengan 0. 2 ditambah 0 tambah 0 berarti sama dengan 1 dikurangi 0, kan hasilnya tetap 1. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Berarti limit x mendekati tak hingga x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x ditambah 2 hasilnya sama dengan 1 per 2. Ingat ya, di sini kalau ada limit x mendekati tak hingga 1 per x itu pasti hasilnya sama dengan 0. Satu lagi, kalau ada limit x mendekati tak hingga 1 dibagi dengan x pangkat n juga pasti hasilnya sama dengan 0. Nah, 0 di sini dari sini ya. Contoh yang lainnya, yang terakhir, limit x mendekati tak hingga kalau ada dalam bentuk akar 2x, limit x mendekati tak hingga akar 2x ditambah 3 dikurangi akar 3x ditambah 3 dibagi dengan x, maka hasilnya sama dengan 0. Kenapa kok 0? Kembali dengan sifat yang tadi. Silakan disimak sebelumnya atau dipelajari lagi yang sebelumnya. Kalau masih bingung, ada cara lain dengan dikalikan dengan sekawannya. Misalnya di sini kan limit x mendekati tak hingga akar 2x plus 3 dikurangi akar 3x plus 3 dibagi dengan x. Maka di sini dikalikan dengan akar 2x plus 3 ditambah akar 3x plus 3. Kenapa di sini kurang, di sini tambahkan? Dikalikan dengan sekawannya. Yang awalnya negatif berarti diganti dengan positif. Yang membilang sama penyebutnya sama.
sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 2X plus 3 dikurangi dengan akar 3X plus 3 dibagi dengan X dikalikan akar 2X plus 3 ditambah akar 3X plus 3 dibagi dengan akar 2X plus 3. Tetap sama ya, tandanya positif karena di sini adalah negatif. Ditambah akar 3X plus 3, maka sama dengan limit X mendekati tak hingga menjadi 2X plus 3. Kenapa kok 2X plus 3? Karena kalau ada akar dikalikan akar, nanti hasilnya adalah angkanya saja. Jadi 2X plus 3. Kalau ada akar kayak yang tadi, akar A dikalikan akar A itu sama dengan ingat ya, kalau ada akar A dikalikan akar A berarti hasilnya sama dengan A. Atau misalnya dengan angka, kalau ada akar 1 dikalikan dengan akar 1 maka hasilnya sama dengan 1. Berarti di sini 2X plus 3 dikurangi 3X plus 3. Di sini dikasih dalam kurung. Dibagi dengan X dalam kurung. Kenapa kok ada X-nya di sini? Kan beda, berarti ditaruh di luar X dalam kurung. Akar 2X ditambah 3 ditambah, karena di sini positif, tetap di sini positif, ditambah akar 3X plus 3. Berarti sama dengan limit X mendekati tak hingga itu negatif X. Kenapa kok tinggal negatif X? 2X dikurangi 3X itu sama dengan negatif X. Kalau ada ini ditambah 3, negatif sama positif, negatif dikalikan positif itu sama dengan negatif. Berarti 3 dikurangi 3 itu sama dengan 0. Berarti nanti hasilnya di sini tinggal negatif X. Kenapa kok negatif X? 2 dikurangi 3 itu masih hutang 1. Berarti jadi negatif X. Berarti sama dengan limit X mendekati tak hingga itu negatif X dibagi dengan X dalam kurung akar 2X plus 3 ditambah akar 3X plus 3 itu sama dengan limit X mendekati tak hingga itu sama dengan negatif 1. Kenapa kok ini kok negatif 1? Negatif X dikalikan X itu sama dengan, kalau ada X dibagi X itu sama dengan 1. Karena di sini di depannya ada negatif, maka sama dengan negatif 1 dibagi dengan dalam kurung X-nya sudah hilang kan? Jadi tinggal akar 2X plus 3 ditambah akar 3X plus 3 itu sama dengan limit X mendekati tak hingga semuanya dibagi dengan X. Penyebut dan pembilangnya dibagi dengan X. Berarti sama dengan limit X mendekati tak hingga negatif 1 per X dibagi dengan akar 2X plus 3 dibagi X ditambah akar 3X plus 3 dibagi X itu sama dengan limit X mendekati tak hingga 0 dibagi 0 kan, sesuai dengan rumus yang tadi. Ingat kan, kalau ada 1 per X, limit X mendekati tak hingga 1 per X itu hasilnya sama dengan 0. Ingat yang slide yang sebelumnya ya. Berarti kenapa kok ini hasilnya 0? Lihat di slide sebelumnya, kalau ada limit X mendekati tak hingga 1 per X itu sama dengan 0. Berarti sama dengan limit X mendekati tak hingga 0 dibagi akar 2 ditambah 3X. Kenapa kok di sini 2? Karena 2X dibagi X itu sama dengan 2. Ingat ya, kalau X dibagi X itu sama dengan 1. Berarti tinggal 2 kan? Akar 2 ditambah 3 per X. Ditambah akar 3 ditambah 3 per X sama dengan 0. 0 dibagi berapapun nanti hasilnya sama dengan 0.
Sama kan ini cara cepatnya sesuai dengan rumus atau rumusnya yang sebelumnya. Kalau ada limit X mendekati tak hingga dengan adanya bentuk akar atau fx-nya lebih kecil dari gx, maka hasilnya sama dengan 0. Derajatnya kan di sini kan x pangkat 1. Ini akar. Kalau akar 2, kalau ada akar 2 itu sama dengan berapa? 0, berapa kan? Karena di sini derajatnya lebih besar yang gx, maka hasilnya sama dengan 0. Sama kan hasilnya? Sekian pembelajaran video dari saya. Bila masih belum paham atau masih banyak pertanyaan, silakan diulang kembali atau diputar kembali videonya ya. Terus yang terakhir, pesan saya, resume atau catat kembali materi pelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, catat di buku kalian ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.